أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام. أنا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا حسن عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hadratil anbiya'i wal mursalin wal malaikati wasmada wal ulama wal fuqaha was salihin wa tabi'in wa la hadratu sultan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walikulli ulama ilmi ta'lim wal ulama syafi'in wal ulama fuqaha wal ulama bainal masyariqi wal magharibiha khususan ulama Indonesia yang ada di Indonesia. Abdul Rahman dan Abdul Abu Bakar Imam Hakim berada di doang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa li ashabina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa li jami' hajatina wa hajjatikum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ma'alil qadriyun sawazaka Rabbi wafi'na wa wafi'hum lima tabtagi qawlan wa fi'lan kurama wa zukil kulla dalam daimah.
duyun Wabi'anna rabbana kulla duyun Qabla an ta'tiyana rusulul manun Wabir sur'an ta'akramu man satar Wa salatullahi takshal mustafa Man ilal haqi da'ana wal wafa Bihi tabim fi'ilin nasi sifa Wa alalahil kurami syurafa Wa ala sahil masobihil murad Allahumma dina bihuda Waj'alna mimma yusari'u firridha Wala tuwallina waliyan siwa Wala taj'alna iman khalafa amraka wa asar Hasbunallah wa ni'mal wakil Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Asifatus saja Asifah halaman Wasani asaro ya hah? Wasani asaro dan bermula nomor kedua antakuna adanya sholat fi ghairi sholati fi ghairi sholati siddatil khawf fi ghairi sholati siddatil khawf fa innaha maka sesungguhnya sholat la tu'adu tidak boleh diiada, tidak boleh dibalikan lagi alal aujahi atas kaul pendapat yang kuat atau atas kaul aujah li'annal mubtila karena sesungguhnya yang membatalkan uhtumila dimahmulkan ia mubtil pihak di dalam sholat lil hajati karena adanya hajat
karena adanya kebutuhan. Kala takarroro atau kala tikroro maka tidak bolak-balik ia sholat. Kala tikroro tiada dibolak-balik ia sholat. Takarroro boleh juga. Wa nazoma al-alamatu abdul wahab. Wa nazoma dan membuat nazoman. Membuat nazoman atau qasidah atau syiran al-alamatu, orang yang sangat alim, orang yang sangat alim, Abdul Wahab At-Tontowi Al-Misro. Abdul Wahab Tontowi Al-Misro, bangsa Mesir. Sab'atun, yaitu 7 nazoman. Min hazikis suruti, min hadhihi suruti, daripada beberapa syarat. Min baharil kamil, daripada bahar kamil. Bahar kamil wazannya atau rumusnya mafailun sittatu marratin. Mafailun, 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 mafailun. Bahas sedih. Sartul ma'adi ay yakuna jama'atan fi waqtiha wasa su'alun tanpulu ma'a sihatil lawakos di faridatun yanwi biha sifatal ma'adil awwali. Adlul jama'ati sadisun au ghairum. Aduh, qabla kila wanab rumis lubardin wajal al-an ila nawil kusufi pala tuan wajah jatul laukur rirat lam tumhal wahama sartul ma'adati atau mu'ada. Sartul mu'adati bermula syarat i'adah sholat, bermula syarat i'adah sholat. Antakuna, adanya mu'adat, jama'atan, yaitu dilakukan berjamaah. Fi waktu, di dalam waktunya mu'adah. Wasah sulan, bermula sendiri. Ahlun, yaitu ahlun, tanpulu
melakukan sunat ya ahli ma'asihatil ula wa qasdi faridatun ma'asihatil ula serta sah sholat yang pertama wa qasdi faridatin dan bermaksud fardu yanwi meniat ia si orang biha dengan niat fardu sifat al-ma'adil awal akan sifat iadah atau balikan sholat awal fadlul jama'ati dison au ghairuhu kila wana lumis rupardin wad'an fadlul jama'ati utawi padilah keutamaan berjamaah sadisun yaitu nomor ke-6 au ghairuhu atau selain jamaah atau selain sadisna kila diucapkan wana peluk dan bermula sunat mislu fardin itu seperti sholat fardu waja'al dan menjadikan kamu kal abdi seperti seorang hamba abid kal idya ya Pak yaitu kal aidi seperti sholat idul fitri dan idul adha sholat idul fitri dan idul adha la nahwil kusufi la nahwal kusufi la nahwil kusufi tidak boleh seperti sholat gerhana ala tu'adu tidak boleh dibalikan atau diada wa janazatin dan sholat jenazah lau karorot jika ngebolak balik jenazah lantung hal tiada berfaedah wa ma'al ma'adati dan serta mu'adah wa ma'al mu'adati dan beserta mu'adah intu adda jika dibalikkan sholat ba'diyatan akan sholat ba'diyah wa tuqbalu dan diterima ia mu'adah wala witro dan tidak ada sholat witir insoha tetapna ya witir wa ulun pegawaian wa mata ro'aita di mana melihat engkau al kholfa ke belakang depan al kholfa ke depan baina a'immati antara imam fi sihhatil ula di dalam sah salat pertama a'di mu'adat membalikan anda akan sholat
tajmal. Tajmalu. Gawe atau bekerja yang baik engkau. Tajmalu yaitu yang bagus pekerjaan. Kau kunta jika ada engkau fardan yaitu sendiri, ba'da waktu ada iha, sudah waktu adanya ya mu'ad sholat. Fattabi maka mengikuti engkau faqihan akan ahli fikih, faqihan akan hukum fikih fi sholatika di dalam sholat engkau, ta'dilu maka gawe atau melakukan keadilan engkau. Artinya dalam masalah sholat i'adah ini panjang benar ya. Dalam sholat i'adah tetap memakai syarat yang jumlahnya sampai berapa belas itu ya, syarat sholat i'adah. Hebat benar Syekh Nawawi Tanara menjelaskan dalam masalah sholat sampai beribadah aja ada beberapa persyaratan. Jadi jumlahnya sampai 12. Isna asaro. Nah ini yang terakhir, nomor 12, ketika kita sudah melakukan sholat tapi kita masih lapar, pengen sholat lagi, lapar perut, lapar pengen sholat, maka boleh saja bahkan hukumnya sunnah, tapi tetap dengan memakai persyaratan tertentu. Kalau dalam Fathul Mu'imah dilakukan masalah sholat i'adah tidak ada batasnya. Sepertinya kita selesai sholat zuhur, udah beres kita sholat zuhur, udah selesai wiridan, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, terus ya sampai kita membaca doa yang kita minta, doa apa aja, baik doa urusan duniawi sampai kita baca doa urusan akhirat, sampai urusan fitnah, dajjal dan lain sebagainya, kita membaca doa dari mulai urusan dunia minta rezeki yang banyak, tetapi rezekinya yang halal, tapi toiban, rezeki yang bagus, tapi rezekinya yang bagus, di samping bagus yang berkah, banyak, bagus, halal, berkah. Tapi kerjaannya masang togel, ya mau gimana halal, masa masang togel, kerjaannya masang togel. Ada kan tuh yang di handphone, ya kan judi online namanya. Judi online itu tetap haram. Yang anak muda suka
Mending anak muda, aki-aki dua bangka lah, ya. Biasanya suka ketagihan. Pertama dapet, pertama doang, apa kata Bung Roma kan begitu, ya nggak? Bila kau judi, bila kau menang itu awal dari kekalahan. Ada lagunya kan? Bila engkau menang, awal dari duit habis. Lagunya begitu kata Bung Roma, nggak salah. Tapi bikin ketagihan. Pertama menang, kedua kalah, ketiga menang, kalah, sampai dibanting HP kita, dijual, digadai. Ya, sampai ada yang habis-habisan. Males. Biasanya orang kalau udah mabuk gitu males, karena merasa besok dapat. Kan bakal begitu kan? Yang pakai tebakin ya. Binatang apa yang jalan yang angkoban. Aja tak kebo lagi drum, kebo lagi dakung. Wah salah, malah bukan salah. Orang kebanyakan yang masang jawabannya bener, dia biluki jawabannya bukan, kepiting mau ditangkep. Jadi jangan angkoban. Tahu nggak kepiting itu? Dijawab kalau mau kebo. Ya namanya ke bandar kan pinter. Dia lihat nih orang bisa jawab semua nih, tapi kan bicara. Maka jawabannya dibilukin, yang bener harus bener kebo lagi mandi, kebo lagi drum dari sawah. Lagi mandi, wah ganti jawabannya apa? Kepiting mau ditangkep, kan mendek begitu. Tuh, juga mau kepiting mendek jawabannya. Itu mudah otaknya orang bos judi. Orangnya lagi angkop-angkopan, lagi senang motor di Singapura. Kayak kita mau digoro-goroin handphone kita, namanya judi. Udah judi orang begitu bilangin, saudara kita, anak kita, kalau bagi suami. Yang itu bang awal dari kekalahan. Kamakola Bung Haji Roma Irama. Udah jangan pakai kamakola kita, Bung Haji Roma Irama. Benar. Nggak salah. Nah, di dalam tadi sampai masalah kajian fikih dalam bab ibadah, Kimusonib, siapa Kimusonib? Pengarang kitab. Siapa pengarang kitabnya? Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawab. 130 tahun yang lampau. Beliau wafatnya 1312. Kalau nggak salah, wafatnya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Yang karangan kitabnya jumlahnya sampai 111 kitab lebih. Sampai yang terkenal, yang populer, yaitu Tafsir An-Nawawi. Dia mengarang kitab. Orang keronjo, orang kampung yang kerjaannya tukang macul di sawah, ya, posisinya di pinggir laut, yang matanya belekan tapi bisa menggemparkan dunia. Itu Syekh Nawawi Tanara. Sampai dia berangkat ke Mekah. Padahal katanya Syekh Nawawi orang tidak mampu, tapi dia hidupnya di Mekah. Ya, domisilinya di Mekah sampai dia wafat. Kuburannya kalau kita ke Mekah ada di Maklah. Ya, di Maklah, di Mekah itu Maklah ya. Ya di Maklah ada di pas jembatan, tapi nggak tahu bener atau enggak lah. Yang penting dia kuburannya di wilayah Makkatul Mukarramah, dekat pasar. Itu sebuah kuburan yang sifatnya umum. Tapi kalau seandainya di Indonesia itu dia Allah Akbar Al-Maqbulah, Allah Yarham. Syekh Nawawi seandainya wafat di Indonesia, maka kayaknya kuburannya melebihi daripada istana kerajaan dibangun, karena orang Indonesia cukup antusias terhadap para ulama dan para guru-guru. Berbeda dengan orang-orang luar. Kalau orang luar itu sama guru takzim, tapi kayaknya setelah wafat. Tapi kalau Indonesia, lihat contoh Wali Songo, Sultan Hasanuddin Al-Bantani, Maulana Yusuf, apa lagi yang di Cikadun, kemudian dicaringin, Syekh
Imam Nawawi Caringin beda. Ada Syekh Nawawi Tanara, ada Nawawi Caringin. Kadang-kadang suka dibohongin fotonya. Ini foto Syekh Nawawi Tanara, bukan, itu foto Syekh Nawawi Caringin, yaitu ulama yang pertama membuka tentang ilmu hukama. Kalau kita ziarah Solo suka ditawarin foto-foto ya. Itu dia yang di pinggir laut. Insya Allah tahun ini akan dibangun oleh gubernur dengan dana 70 miliar. Lebih bisa kali bahannya. Karena kita sering dibohongin sama orang Kuncen sono ya. Membangun udah seabad-abad bangun kagak di jalan terus. Apa dia makanin buat membangun anak dirinya, apa siapa saya nggak paham itu mah. Urusan dia itu mah dia membangun, tapi nggak dibangun kumuh aja. Maka saya udah usulkan dengan Pak WH untuk supaya dibangun dana APBD seperti mana? Seperti yang kayak di Maulana Hasanuddin, nanti bikin 3 segi emas itu dari Maulana Hasanuddin akan dibikin perjalanan sampai ke Caringin terus sampai Cikarbon, ajaran khusus akan dibikin oleh Pak WH kalau jadi lagi, tapi kan 2 tahun 1 tahun lagi dia akan istirahat 2 tahun, ada PLT baru ada pemilihan di dunia. Nah, kita kembali bahwa almarhum ini karangan yang terkenalnya Sapina atau Kasyifatus Saja disarahkan. Kalau nggak salah karangannya Salim bin Zubair disarahkan oleh yang judulnya Kasyifatus Saja, membuka keselamatan. Kalau Sapina perahu keselamatan, tapi kalau Kasyifah membuka keselamatan. Ini yang disebut makom hasapa. Jadi kita udah mukasapa namanya ini. Tapi kita belum mukasapa, hanya baru buka hasapa doang. Karena kalau mukasapa mah Neng Muna, yaitu kita melihat hal-hal yang goib. Kalau buka hasapa mah khusus ya kelihatan hal goib, hasapa kita doang kelihatan. Tapi kalau yang namanya buka mukasapa mah al-kasyaf, maka perkara yang akan datang kita tahu. Seperti kejadian di Surabaya kebakaran. Kalau orang yang mukasapa mah tahu. Oh saya nggak tahu. Itu di YouTube ada kebakaran di Surabaya. Itu udah ketinggalan. Artinya sebelum kejadian kebakaran di rumah para aulia sudah menyirami rumahnya. Kenapa Pak Kiai rumah disirami? Karena terjadi kebakaran di kota Surabaya dulu, namanya mukasyafah. Hal-hal yang terjadi yang akan datang, para ulama sudah dideteksi oleh para ulama akan kelihatan, dinamakan kasyaf, mukasafah, gitu ya maksudnya. Nah, di antara seperti dalam masalah bab ibadah sholat, karena mungkin orang Betawi, orang Indonesia doko atau doyan beribadah, maka ada bab masalah yang ada. Kita udah beres sholat Johor, pengen sholat lagi qobliyah udah 4 rakaat, ba'diyah sudah 4 rakaat. Lah masih pengen sholat, lapar ibadah. Sholat itu bayang apa Zohor lagi. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin i'adatan lillahi ta'ala. Aku sholat Zohor 4 rakaat karena i'adah. Artinya balikinlah, bahasa kita mah, bahasa Betawinya mah, gua balikin sholat lagi karena Allah. Boleh. Berapa kali? Terus saya bilang kalau di Fathul Mu'in mah tidak ada batasnya. Tapi kalau di sini mah boleh, ada ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan cukup 1 kali, tapi ada yang mengatakan tetap berulang-ulang kali. Ya, kalau muktamad Imam Muzani mengatakan sampai 5 wa istrin marotan, sampai 25 kali. Imam Muzani, bukan Muzani material, tapi imam atau kiai atau ajengan Muzani. Itu kama qala Imam Muzani, ya, seorang mujtahid masuknya Imam Muzani. Ya,
Bahkan dia pernah melakukan sampai 25 kali sholat dalam sholat satu waktu. Johor, terus saking lapar itu komenor. Seperti komenor supaya badan pengen kurus. Nah, apa syaratnya? Gampang. Sholatnya biar banyak, bayang mulu, nggak perlu pakai diet. Capek-capek diet ngurangin makan. Dah kalau pengen kurus mah sembayang aja satu waktu tuh sembayang 25 kali sholat. Ntar malam isya 25 kali gempur kita, ya kan? Maka insya Allah kita akan kurus pada kita akan langsiung, atau langsing akan langsing ya nggak? Langsing kagak iya. Nanti sehat lagi ya, namanya olahraga. Subuh sama boleh iya 25 kan nggak boleh kata sholat seba'da sholat subuh. Hari kita lagi sholat ada, karena itu ada sebabnya ya. Sebab ada sebab sudah melakukan sholat. Yang diharamkan sholat sesudah sholat asar, yang diharamkan sholat sesudah sholat subuh kalau tidak ada sebab. Bahasa Arabnya kalau tidak ada sebab mutakodim. Bahasa gondrongnya kalau tidak ada sebab kejadian dulu. Timbul tanda tanya, wahahuna sualun, bagaimana Pak Ustadz kalau ada sebab kejadian dulu boleh nggak sholat? Mana contohnya? Kita udah sembahyang ma'asar, ada orang wafat meninggal, sebab ada orang mati itu boleh kita sholat mayit padahal kita udah sholat asar. Oh Pak Ustadz, saya pernah sholat ketinggalan, pernah lagi masih muda, udah tua nggak? Ya udah tua itu sama, malas sholat, kalau puyeng, duit kantong lagi tepek, sedang sembayang. Udah kok sembayang, udah Tuhan orang lagi susah begini dong, musim kondangan, musim segala tetap bengek, musim arisan, nggak punya duit, Tuhan nggak tahu banget, Tuhan nggak tahu banget, Tuhan dia salahin, akhirnya dia nggak sembayang. Ada begitu orang, ada pernah saya orangnya pernah ngaji di sini Jakarta. Ya ada Tuhan nggak tahu kali yang orang ketahuan orang pada mati, orang pada kondangan, antongnya tepek banget. Dah gue sembayang lagi di Jakarta dah. Karena udah gak pakai duit, jadi sembahyang karena duit, ada karenanya. Jangan bahaya nanti jadi kufur nikmat. Ada itu orang petir ngomong gitu. Orangnya orang petir, sekarang sudah lumayan gitu. Udah ada dompetnya, udah ada warna merah-merah dikit, ada sembahyang dulu. Biasa dulu karena susah. Tapi ketika dia pada saat dia kaya, pada saat dia mampu, pada saat dia sukses, tapi sama Tuhan lupa. Manusia kan suka begitu ya. Padahal mah ketika dia dicoba kaya, harusnya berusaha getol ibadah. Ya, ini buktinya pada saat dia kepilih Tuhan salahin. Tuhan kan nggak tahu nggak kalau musim kondangan, musim orang mati, dompet sampai tepek sampai dia mengorbankan tidak melakukan ibadah sholat. Tapi ketika dia dikasih kaya dan mampu, ada warna cepean, warna merah di dompetnya, dia tidak bersyukur, sujud dan tafakur. Sembahyang biasa aja, biasa sembahyang waktu doang. Tapi dia tidak mengkodok. Wajib kodok, ya itu wajib diantaranya kodok. Dulu kita pernah nyesel atau ngomelin Tuhan sehingga kita tidak sholat. Maka sesudah sholat asar, bolehkah kita kodok? Boleh. Sekalipun kodonya kodo zohor. Salifar rojuri arba rokatin kodoan lillahi ta'ala, kodo zohor sampai maghrib nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena hukumnya bahkan disebut wajibnya wajib pauron, bahasa Arabnya pauron, bahasa kita mah wajib kudu sigra. Kalau kurang sigra, kalau kurang paham lagi wajib kudu cepet-cepet. Bahkan kita kongko, kita nyuti, kita ngetik handphone. Kalau kita masih kodo sholat yang tanpa uzur, itu kita ngetik. Hukumnya dosa kalau masih ada tanggung jawab sholat kita yang bentuknya kodo. Kecuali memang kodonya uzur. Mana kodo uzur? Seperti kita ketiduran. Mana uzur? Seperti kita sakit kalilah. Ya kalau kena air, kata dokter jangan pakai air. Hingga kita tayamu, tuh katakan tadi uzur kan namanya ya.
Ya mungkin ini termasuk di antara yang uzur sholat. Tapi kalau yang sholatnya tanpa uzur memang goga sholat, jangan susah banget bayang jalan terus, susah jalan terus, ya. Maka kita kodonya kudu sigra, artinya cepat-cepat. Bahkan kita melakukan sholat sunat juga hukumnya haram, bahkan tidak sah baginya sholat sunat. Lagi masih kita ada punya kodoan sholat wajib. Namanya kita kalau kita sholat sunat kita lakukan, sholat wajib ditinggalkan, namanya melakukan sunat meninggalkan wajib. Itu sama aja aju orang yang berdegong, orang yang tidak taat, orang yang badung-badungnya orang yang mendahulukan sunat meninggalkan wajib. Bi, Lagi masih baik. kalau lagi sholat wajib, Bi, tapi lapar, kerucukan, kita tunda dulu buat makan, dosa apa kagak? Itu tuh enakan namanya. Ntar kalau lagi sholat, kan inget, kalau perut keroncongan kan kagak enak, Bi, inget makan dulu. Oh, dia kalau lagi sholat ingat makan. Iya. Terus kita tunda nih sholatnya biar nggak lapar gitu. Timbang makan aja pakai dia. Iya nggak apa-apa dah kalau begitu, kata Sayyidina Ali. Kalau memang kita lagi pertama perut keroncongan, kedua datang waktu sholat, mana yang dahulukan? Dah makan dulu. Emang dasar kita tukang makan. Kalau ya nggak ambil kita perut diganjel pakai makanan mulu, maka boleh lakukan sholat dulu. Jangan sampai lagi sholat Allahu Akbar kerincing perut kita bunyi, ya enggak membunyi kayak suara beduk ya. Soal kalau begitu kita makan dulu biar kenyang. Begitu habis makan kenyang kita sembahyang Allahu Akbar. Jakarta ya perut gue ini kenyang amat makannya, mulet sembahyang sampai. Jadi kita mah kalau kita mah mau sholat lapar inget makan, mau sholat udah kenyang inget kan. Jadi belum dan sesudah sholat tetap diingetin cuman bedanya kalau sebelum makan mah inget laparnya, kalau udah makan inget kan. Oh begitu kan suka ngomong, ya gue makan kekenyangan perut gue pada sakit ini. Akhirnya kita begitu menor. Dah biar makan dah, tapi jangan banyak-banyak makannya. Kata Bang Haji jangan banyak-banyak, tapi gue masih pengen lagi makan. Ya inget lagi aja itu mah. Dah biar kenyang makan dah. Biar sebakul kayak makan biar banyakan banyak. Karena kita memang kerjaan kita sholat selalu mengingat urusan ya. Kita mah karena sholat ada sebuah tempat untuk mengingat segala urusan duniawi yang dinamakan sholatnya sholat min babi hasanatil abror. Ada istilah begitu. Min babi hasanatil abror sayyiatil muqarrabin. Sholat kita mah kalau dibanding orang-orang soleh ya tetap sih bagus, masih cakep nih mau sholat daripada kagak sholat. Kata Sayyidina Ali begitu kan. Ya lebih baik artinya kemana-mana sholat daripada tidak sholat tapi kemana-mana. Begitu mendingan main kemana-mana nggak sembahyang. Yang mendingan kita sholat sekalipun hati kita kemana-mana mengikat urusan duniawi. Berbeda dengan Sayyidina Ali ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Sayyidina Ali mah urusan dunia terlupakan semua. Sehingga ada benda panah yang tertancap di tangannya pun dicabut. Dia tidak ingat dirinya lagi dicabut. Kalau sakit banget kan, ada benda panah yang masuk, yang nancap di tangan kiri kalau salah saat itu. Sampai Sayyidina Ali dibedol oleh kalau nggak salah sahabat teman Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali tidak berasa karena mengingat zat Allah. Bukan melihat zat Allah, beda. Ada melihat, ada mengingat. Kalau mengingat zat Allah Ta'ala mah seolah-olah dia terkontrol, dikontrol sama Tuhan itu. Tapi seolah-olah Tuhan ada di hadapan dia, tapi tidak ada kalau melihat zat Allah mah. Karena di dunia mah ada ustadz atau siapapun mengatakan nanti kita bisa melihat Tuhan di dunia, itu bohong.
Gururun tipu daya doang itu mah hanya sekedar apa kita mah ngiming-ngimingin itu mah supaya kita mau ibadah, padahal mah tidak bisa di dunia melihat zat Allah. Tapi kalau mengingat seperti ada zat Allah, seperti orang-orang solihin, itu semua ibadahnya merasa dikontrol. Bahasa tasawufnya muraqabah. Apa muraqabah? Merasa diintelijen, merasa diintip, merasa diawasi, hingga sholatnya selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengingat sama Allah, digambarin Allah. Kayak bentuk dewa lebar, gede, Tuhan begini di depan saya. Mukhalafat ya hawadisi, digambarin wajah Tuhan. Karena setan pinter godanya kan? Kata setan, yuk kita ingat Tuhan, ya ingetin Tuhan. Gambarin, udah tinggi, lebar. Ya itu mana setan lagi aja. Mukhalafatul hawadis, Allah Ta'ala mah tidak seperti yang kita gambarkan. Enggak seperti itu. Sulit untuk kita mengatakan melihat zat Allah, apalagi sampai menggambarkan. Tidak bisa. Cuma kita hanya seolah-olah. Kayak itu tadi saya katakan pinternya setan. Gurur menipu kita, batin kita supaya kita merasa terkontrol sama Tuhan. Kita gambarin zat Allah seperti itu. Tetap gak boleh. Jangan bisa musyrik lagi aja, menduakan Tuhan. Kita katakan Tuhan tuh gede alaihim, gede tinggi jangkung lebar. Ya itu Fir'aun. Yang gak gede tinggi yang lebar Fir'aun namanya, bukan. Itu tetap sahabatnya Fir'aun. Jangan ketika kita mengingat Allah, terbayang oleh keretek batin kita kayak gambaran Tuhan, buru-buru baca istighfar. Astagfirullahaladzim, mukhalafatul hawadis. Tuhan tidak seperti yang kita gambarkan. Nah, dalam ini ada ya, bahkan Imam Tontowi orang Mesir. Kenapa ada bahasa selalu Mesir? Jadi sebenarnya kalau ilmu syar'iyah itu dikuasai antara kota Mesir dan kota Yaman. Jadi ulama itu hijrahnya kebanyakan di wilayah Yaman dan wilayah di luar Mesir. Karena mungkin udah kalau dia wilayah Iran terkalahkan oleh kaum Syiah. Dia diam di posisi Irak, sama mungkin. Untuk lebih aman maka para ulama kebanyakan yang terkenal diam di wilayah Mesir dan wilayah Yaman. Dia diam di Irak, ya perang teluk kan antara Irak dengan Kuwait, sering terjadi perang antara Basro dan Kufah. Dulu sebuah kota Basro, sebuah kota Kufah, sebuah kota yang patut dijatuhkan jempol. Lahirnya para pembesar ulama dulu, tapi setelah itu ulama pada hijrah ke wilayah Yaman dan Mesir. Bahkan imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pernah membuat sebuah universitas yang disebut Universitas Al-Azhar, sehingga melahirkan para wali Allah. Di antara Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Abu Hasan Sadili, banyaklah di antaranya ashab Imam Syafi'i. Zaman dulu mah universitas itu melahirkan para aulia. Beda dengan sekarang. Sekarang mah melahirkan para orang-orang yang pemahaman yang disebut tafsir logika, tafsir akal, tafsir ro'yu, insting. Jadi apalagi kalau kita ngaji filsafat, sampai Tuhan pun dicari. Di mana letaknya Tuhan di posisi? Kalau Tuhan dibilang tidak bertempat, saya akan cari sampai ketemu. Tuhan dia cari. Maka dia mengatakan dasarnya Quran itu pasti punya dasar sangat kuat. Makan pasti ada Quran, minum ada Quran, apapun pasti ada di Quran. Maka dia akan cari dasar-dasarnya. Sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang karena tidak dibarengi dengan tafsir yang benar, sehingga punya pemahaman yang melenceng, pemahaman yang bilu, sehingga tidak ada bahasa wajib sholat. Mengapa? Cukup dengan niat. Nggak ada Qurannya sholat, bahwa arkanus sholat salah satu, arkanus sholat sab'ata asaro, arkanus sholat samaniyata asaro. Ada juga as-sholatu imaduddin, ada juga inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Mana coba sholat? Dibilang ada syaratnya kudu pakai wudu,
Mana sholat syaratnya kudu pakai sujud, ruku dan lain sebagainya. Ya cari Qur'annya, maka cukup sholat dengan niat. Udah sholat bang? Udah. Sholat zuhur? Udah niat. Saya niat sholat dalam hati. Oh, tapi ketika saya bandingkan, kalau begitu Anda makan cukup dengan niat bisa apa enggak? Lain lagi, makan jangan samakan dengan sholat katanya. Oh, berarti kalau Anda perut lapar, Anda pengen makan, cukup saya niat mau makan, boleh. Mulain Pak Haji itu maksudnya bab ibadah dengan perut. Ya ente mah begitu sih. Dia dikiaskan dengan bab makan sama beribadah. Itu namanya agama perut, agama tai. Enggak kenapa? Karena perut tadi sih apaan? Kotoran tai. Karena Anda yang dipikirkan soal perut. Jadi mengutamakan perut daripada agama, sehingga sholat pun bilang cukup dengan niat. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat, udah aja niat gitu. Jangan kalau utamakan, saya niat makan 2 piring melentung. Mana makanan nggak ada, ya tetap aja perut kita berbunyi. Dia bilang jangan dilihatkan seperti itu. Ya habisnya apaan lagi kiasnya? Kalau dia nggak mau dengan cara logika, ya itulah yang dinamakan ro'yu. Apa ro'yu? Yaitu dengan logika. Man tamassaka bizawahir sunnah wal kitab min usulil kufri. Orang yang hanya bertamasuk, orang yang hanya bersandaran dengan Quran dan hadis, dengan tafsir ro'yu, logika, min usulil kufri, maka jangan harap Anda akan menjadi orang ahli kubur. Padahal Quran dan hadis, karena koreksinya kurang tepat dan kurang mantap, cukup kita pasrahkan kepada sang ahlinya aja, yang dinamakan mujtahid. Nah, dalam koreksi masalah inilah bahasa iadah, mana ada Quran dan hadisnya. Sholatnya Rasulullah dipraktekkan dalam hadis, mana ada prakteknya, hanya gambaran doang. Karena kita nggak pernah ketemu Rasul tuh kalau kita begitu. Tetapi kalau kita percaya dengan para ulama yang mengoreksi tentang dalam-dalamnya Al-Quran, dalam-dalamnya hadis, yang disebut ijtihad para mujtahidin. Apa sih ijtihad? Mengoreksi tentang kalimat. Kenapa alif lempeng lam bengkok? Ya kan? Kenapa begitu ada nasi kudu disendok, ada lempeng lam bengkok? Ya enggak, kenapa titiknya di bawah? Kenapa tak titik di atas? Itu urusan para ulama yang meneliti, yang memberikan sebuah ciri. Jangan sampai kita tidak bisa baca Al-Quran, maka diciriin bahwa titiknya taknya di atas 2, sak 3, jim, gambarnya kan sama kan? Jim, ha, ho. Nah, ini bacanya alhamdulillah apa aljamdulillah apa alhamdulillah. Seandainya tidak ada titik, oh karena ada ciri. Ulama memberi sebuah ciri. Wal alamatu la tuzafu abadan. Ciri mah nggak bisa dibuang. Ayo dah. Ya deh, atau kelompok kalau ngirim apa yang disebut online apa? Kita pesen apaan? Mesen baju. Coba kirim ke alamat RT-nya RT 9. RW 03 nomor 200, gangnya gang apa? Gang sempit, ya. Terus apa lagi? Gang sempit. Kemudian kelurahan Petir, itu ciri namanya kan? Alamat itu ciri. Maka di oh iya di rumahnya nomor 200 ada RT 9 RW 03 Petir Utama. Itu ciri nama ibaratnya. Sama seperti Quran yang kita baca pun diberi ciri oleh para ulama. Bukan langsung ujug-ujug begitu aja. Kata orang Betawi mah ujug-ujug. Bukan langsung ya ayyuhallazina amanu, tulisannya seperti itu. Enggak. Ya tulisan begitu mah ulama yang menulis. Ya kalau malaikat Jibril mah iya bener bunyinya mah ya ayyuhallazina amanu. Tapi tulisannya bukan seperti yang kita kayak baca, lain lagi. Turun ke Rasulullah bahasanya sudah beda. Rasul kepada sahabat bahasanya sudah beda. Sahabat Utsman apa? Umar ibn Khattab sudah beda bahasanya. Dari Umar bahasa beda lagi. Sampai ke Imam Khalid memberikan sebuah huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, diberikan sebuah ciri. Ya kayak kita membaca Quran aja, A, B, C, D, E, F. Kalau A gambarnya begitu, garis. Kalau B begitu-gitu, garis. Kalau C gituin aja. Kalau D gituin. Itu semua sama.
Al-Jabar yang pertama, ulama Al-Jabar yang pertama menulis huruf abjad A, B, C, D sampai Z. Bukan orang kafir. Orang kafir hanya meniru supaya orang bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Maka A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Ya, begitu. Kita menerima bersih dah. Menerima nikmat kita mah orang yang menanam, orang yang memupuk, orang yang supaya berbuah, orang yang mengurusi. Kita mah tinggal makan di atas piring. Nikmat, manis, buah mangga. Asam jangan beli, kalau asam mah. Asam beli buat apaan? Buat air masak asam. Nggak buat air balang dan lain sebagainya. Tuh, berarti begitu sebenarnya mah. Ya, dalam masalah ada juga ini Imam Tontowi ini dikoreksi oleh Syekh Nawawi Tanara sehingga membuat sebuah nazoman dengan wazan mutafailun. Itu neng menor. Baharnya namanya Bahar Ka, bukan Bahar Haji Kamil, tapi Bahar Kamil itu nama. Kalau kata tukang musik mah ketukan. Do, re, mi, fa, so, la, si, du. Gitu lagu Indonesia. Ya kan? Nama Garuda Pancasila. Kalau di Bahar itu kalau nggak salah Bahar Mutadari. Paulun mutafak paulun mafailun. Akulah pendukungmu. Paulun mafailun. Dan seterusnya. Banyakan lemah. Ke Pancasila ada sama rumusnya. Paulun mafailun. Rumusnya kalau saya rumusnya baharnya mutadari. Banyak. Kalau pengen pendalaman tentang masalah agama, kagak tamat sampai 50 tahun, 70 tahun. Mengapa begitu? Ya sama, agama kan sama kita cari duit, tidak ada hinggahnya. Cari duit kita kan tidak ada puas. Udah punya mobil, pengen punya pesawat. Udah punya pesawat, pengen beli tanah. Enggak pengen beli laut. Kalau perlu laut kita beli, gunung kita beli semua, ya. Matahari pun kita beli. Kalau perlu karena akibat tidak puas urusan duniawi. Begitu juga masalah ilmu, sama tidak ada puasnya, tidak ada hinggahnya. Kalau kita ngaji semakin lama kita perhatikan, maka tidak ada puasnya kita dalam masalah tolabul ilmu. Sebenarnya mah cuma kita mah bosan karena yang kita dengerin, ya halal lagi, haram lagi, halal haram. Itu doang cuma 2 biji kita ngaji. Kalau bosan dah ngaji, akhirnya bosan karena kurang meneliti dalam menerima kajian-kajian sang guru, sehingga ada bahasa bosan, timbul sifat manusia biasa. Nah, gue bosan banget ngaji, gua ngaji mandi soalnya begitu juga, halal hukumnya, haram hukumnya, makruh hukumnya, begitu doang. Dari mandi soalnya begitu juga, halal, haram, makruh, begitu lagi aja. Hanya tamat gak ngaji, ngeremnya di dalam, yang nggak sampai nelor kagak apa enggak. Tidak bergaul, artinya pikirannya pici karena ngajinya kurang diperhati. Seandainya kita perhatikan, subhanallah luar biasa, tidak akan bosan juga dengan ngaji, tidak akan jenuh dengan istilah ngaji, apalagi kita barengin dengan keikhlasan karena Allah. Dalam masalah ada saya sampai 12 persyaratan tuh, ya syaratnya tadi yang terakhir yaitu dalam keadaan sholat siddatul khauf. Artinya siddatul khauf, sholat dalam peperangan. Saking wajib itu sholat, tetap wajib sholat. Kita lagi perang nih sama Israel, dor, main tembakan, beledak beduk. Allahu Akbar, sholat. Lantas kita ditembak, bikin barisan, ya mati. Bikin barisan, ya tamat riwayatnya. Dengeran suara saya, seandainya mati begini Pak, comboknya Pak. Seandainya posisi orang Israel ada sebelah wetan. Apa wetan bahasa kita Mak? Timur. Ya bahasa kerennya orang sekolah, yang makan sekolahan. Yang pernah makan bangku sekolahan sama timur apa barat? Beletan. Timur ya?
Timur kali, masa barat? Barat mono kan? Barat, timur, selatan, utara. Nah, mono timur. Iya timur. Seandainya posisinya orang Israel. Ini Pak. Pak, nggak menyala. Seandainya dikit lagi sih. Seandainya posisi orang Israel, apa kabar kita? Ada di Blawetan. Ya contohnya kita perang takut kita perang besok. Takut orang Israel ke Indonesia. Oh udah rame banget di TV apa tuh? Perang berkecamuk. Maka kita sebagai umat Islam siap-siap mati juga Pak. Ya kita berkecamuk udah menyerang Israel udah sampai ke Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa, Bali dikuasain. Masuklah wilayah Israel kemari. Tuh, perang kita, mau nggak mau laki-laki perempuan, angkat tangan, angkat senjata. Senjata apa nih? Masing-masing, pisau dapur, pakai semuanya, garpu pakai. Ya enggak, Menor yang gedean dikit, dia aja kasih garpu ya tuh, atau selepetan, pakai selepetan. Jadi, no, seandainya posisi musuh kita ada sebelah timur, maka bikin dua barisan, yang satu menghadap sini. Tugasnya menjaga, mendep timur. Barisan yang pertama mendep barat. Nomor kulon kita mah. Satu baris pertama usoli dia. Usoli pada zuhri arba rakaat. Allahu Akbar, satu baris. Yang satu baris menjaga tugasnya karena takutnya lagi sholat ditembak. Tuh, kita siap senjata. Begitu dapat satu rakaat, maka barisan yang kedua menghadap kiblat. Yang ini menghadap ngetan. Dalam posisi niat sholat. Maka ini mendapatkan barisan yang ulon. Dia usali Allahu Akbar. Ya. Tuh, dapat satu rakaat lagi, ini dapat satu rakaat, ini dapat satu rakaat. Satu kaul mengatakan kalau musuh udah terlalu dekat, maka terusin sholatnya masing-masing. Dan kita mau paroko. Maka sholat tetap dinamakan sholat Siddatul. Seandainya kita masih lapar pengen sholat lagi, bagaimana mau sholat lagi perang? Dari tembak bisa Mbak Menor gak kuat lari, dewol, yang kagak bisa lari. Maka oleh sebab itu udah nggak wajib, nggak sunat acan dibalikin lagi karena dalam posisi sholatnya dinamakan sholat Siddatul Khauf, seperti sholat dalam keadaan itu yang tidak sunat dibalikin lagi. Yang lainnya boleh. Yang terakhir, sholat yang tidak boleh dibalikin, sholat dalam keadaan perang. Bagaimana membalikin sholat? Perang udah di biji mata kita. Israel udah sampai kemarin, udah sampai kecandulan. Tinggal kalau kita mundur ada Great Leg. Waduh, kita bagaimana nih? Maka satu langkah pun kita mundur, dosa besar. Paling gede-gedenya dosa orang yang kabur dari kalangan perang. Maka mati salib iskariman, maut sahidan, hidup mulia, mati takut lapar. Begitu kalau mau nanti dalilnya mah. Dah kita perang karena Israel udah ada di biji mata kita. Dua kalau masih di sana di Yerusalem ya belum wajib ain. Sepertinya perang agama sepertinya. Ya, kita cukup mengirimkan makanan, cukup anak kita sudah perang perang. Anak kita tong perang udah mau nonton boga Pak, bulan wajib. Boleh? Ya boleh sih kalau berani. Contohnya Imam Samudra umur 9 tahun anaknya udah kirim ke ya lupa saya apa namanya itu tempatnya Taliban itu. Ya Allah ya Pak, siapa yang tahu? Ingat Pak saya ingat coba Taliban Afghanistan. Nah payah banget ngaku politik, lihat TV, lihat audio, itu nggak ingat. Taliban itu di wilayah Afghanistan. Tuh Imam Samudra, anaknya umur 9 tahun, udah disuruh perang sana. Ada yang mati sana. Tuh kalau mau tahu rumah Imam Samudra, itu di wilayah Serang. Dia mah, kuburnya udah kelihatan. Yang dulu ada isu kayak digali, itu bohong, gorong. Nggak digali, baru digali, kuburan itu gua kagak pernah diarahin orang, nggak pernah disapuin. Tadi anggapnya sudah masuk surga. Jadi tidak perlu dijarahin, tidak perlu dibacain yas. Paling saya doang aku sono.
Assalamualaikum ya Imam Samudra. Itu paling doa. Hai Fatihah. Keluarganya karena pahamnya berbeda, menganggap udah masuk surga. Masuk surga punya engkongnya. Siapa yang tahu coba? Kalipun ulama juga nggak tahu kan? Wali juga kita nggak tahu apa surga atau tidak tahu. Karena dia udah yakin masuk surga. Karena pemahamannya yang berbeda. Jadi doktrin sama dia. Sekarang anaknya yang masih kecil itu umur 4 tahun disekolahin di sekolah doktrin itu adanya di wilayah di Jepara. Sekolah gitu aja. Kalau anak kita pengen demen perang, sekolah gitu. Ada satu pesantren yang khusus mendoktrin tentang masalah jihad. Itu legal, Bi. Legal. Apanya? Enggak resmi. Ya nanti kan menimbulkan lawan itu pemerintah yang sah. Gitu. Itu jangan yang begitu kita mah kali itu banyak. Dan kita buat bikin masjid sama aja kan, buat apa lagi? Wah, buat beli pesawat, buat pergi haji, kita ajak orang penting pergi haji semua sono, sama aja kan lebih daripada perang ya. Jangan pakai perang ya, pakai nggak senjata, dua beli misalnya senjata, nembak, mental, ini mati ketiban senjata, senjata berat kan tenaganya, begitu, mengapa mati ketiban senjata? Oh, bukan tertembak, bukan, karena mati lagi latihan perang mati ketiban senjata. Ya, bawa di sawah. Nah, ada lagi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bihom satun hutfi biha arul wabail hakimah al-mustafa wal mur wabnahuma wal fatimah bihom satun hutfi biha arul wabail Hatimah al-Mustafa wal-Murtaha wabnahuma wal-Fatimah lihom satun utfi biha harrol wabail Hatimah al-Mustafa wal-Murtaha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك لأفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا خرجته ولا دينا إلا قضيته ولا علما إلا أنفعته ولا جهلا إلا علمته ولا أولادا إلا باركته ولا مرضا إلا شفيته ولا قرآنا إلا فتته وارزقنا تلاوته وأنا على أطراف النهار أسأل قرب
الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عسى القرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب عسى القرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة